Baik, selanjutnya di kegiatan belajar 2 kita akan mempelajari anuitas lanjut. Kenapa dinamakan anuitas lanjut? Karena ini adalah salah satu bentuk terapan atau bentuk lebih lanjut dari anuitas yang tadi sudah kita pelajari. Kalau yang tadi itu yang aplikatif yang sering kita temui di praktek sehari-hari barangkali. Kalau yang anuitas lanjut ini adalah anuitas yang sifatnya lebih matematis. Barangkali mungkin di prakteknya tidak banyak dipakai, tapi konsep ini diakui benar dan tetap bisa memenuhi prinsip-prinsip yang ada di dalam matematika gitu, dan tidak menutup kemungkinan bisa dipakai juga mungkin untuk kasus-kasus yang tertentu gitu ya. Di sini nanti kita akan ketemu anuitas kontinu, perpetuity, kemudian anuitas dengan pembayaran yang bertingkat mengikuti pertambahan aritmatika dan juga geometri. Nah, yang pertama adalah anuitas kontinu. Anda minggu lalu sudah mempelajari tentang bunga yang pembayarannya dilakukan secara kontinu, terus menerus, artinya setiap detik mendapatkan bunga. Bayangin gitu kan ya, bukan lagi tahunan, bukan lagi bulanan atau tiga bulanan, tapi menghitungnya adalah setiap saat gitu kan ya, setiap saat lah. Ini juga bisa diaplikasikan di anuitas. Jadi anuitas kontinu adalah anuitas yang pembayarannya dilakukan K kali dalam setahun, di mana K-nya itu mendekati tak hingga. Jadi pembayarannya K kali setahun, di mana K mendekati tak hingga. Memang tidak mungkin mencari contoh anuitas kontinu dalam prakteknya, tapi dalam keperluan teoritis ini masih benar gitu. Lah, nilai tunai dari anuitas kontinu dilambangkan dengan AN, tapi bedanya A-nya pakai bar di atasnya, pakai garis di atasnya ya. A bar N gitu mungkin ya menyebutnya, AN bar atau A bar N gitu harusnya ya, pakai bar garis di atasnya. Akumulasinya juga pakai S bar kontinu ya, sama kayak kemarin pakai bar di atasnya. Nah, kalau anuitasnya kontinu karena kita menghitungnya setiap saat, maka kita menggunakan konsep integral. Jadi untuk 0 sampai N VT/dt gitu. VT/dt di sini setelah diintegralkan ketemu bla 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 dan seterusnya. Notasinya adalah 1 min V pangkat N per delta. Masih ingat ya pembahasan di video sebelumnya bahwa kalau di kontinu kita tidak lagi menggunakan I, tapi kita menggunakan delta. Konversinya I dengan delta seperti apa? Silahkan kembali ke video sebelumnya kalau memang masih lupa gitu ya. Ini sudah saya kasih catatan yang perlu, selebihnya berarti ini sudah benar gitu ya kira-kira. Jadi untuk AN sama SN-nya ngitungnya seperti ini. Oke, langsung contoh. Anuitas A menawarkan pembayaran 1 juta per tahun selama 5 tahun dihitung secara kontinu, sedangkan anuitas B menawarkan pembayaran X tiap akhir tahun selama 10 tahun. Suku bunganya lebih besar, suku bunganya 8%. Carilah nilai X sedemikian hingga kedua anuitas akan bernilai sama gitu ya. Nah, tinggal kita masukkan sebenarnya dari rumusnya yang anuitas yang dibayarkan secara kontinu ini, kemudian kita sama dengankan dengan perhitungan anuitas akhir. Nah, setelah dihitung, digeser, ketemu X-nya adalah 618.500. Contohnya cuma satu ya. Jadi ternyata kalau kalau dihitung X-nya ketemunya 618.500. Selanjutnya ada sedikit namanya perpetuity. Perpetuity ini memang tidak banyak muncul di buku-buku aktuaria ya, tapi tetap bisa dicari. Perpetuity itu, ini ilustrasinya, ada kalanya suatu anuitas memberikan pembayaran yang terus menerus. Bayangin, pembayarannya terus menerus. Kalau ini tadi bedanya di anuitas kontinu adalah K-nya pembayarannya dilakukan K kali dalam setahun. Jadi proses pembungaannya atau pembayarannya itu yang terus menerus. Bisa dibilang setiap detik, setiap milidetik, dan setiap setiap milidetik dan
dianggapnya continue, artinya terus menerus setiap saat. Kalau perpetuity bedanya adalah perpetuity ini nama lainnya adalah anuitas eternit. Jadi anuitas yang bisa dibilang dibayarkan terus sampai tak hingga gitu, sampai tak hingga. Jadi bedanya di sini. Kalau anuitas continue dia masih sampai N. Jadi ada batasnya. Jadi misalkan selama 2 tahun atau selama 5 tahun. Tapi dalam 1 tahun itu pembungaannya terus menerus setiap saat, tapi ada periode berhentinya. Kalau yang anuitas eternit atau eternity annuity, si perpetuity ini ya, itu dia itu pembungaannya terus sampai tak hingga gitu. Jadi nggak ada periode cut-nya, nggak ada 5 tahun atau 10 tahun, nggak ada. Jadi terus sampai tak hingga. Jadi konsep tak hingga di anuitas continue dengan tak hingga di perpetuity ini tidak sama. Kalau di anuitas continue pembayarannya dalam setahun itu tak hingga, atau bisa dibilang setiap saat gitu. Sebenarnya lebih tepat dikatakan setiap saat, bukan continue bukan tak hingga ya. Setiap saat gitu aja udah cukup sih. Ya memang tak hingga gitu, tapi setiap saat. Kalau perpetuity ini tak hingganya itu adalah konteks periodenya. Periodenya. Jadi terus sampai tak hingga gitu ya. Jadi seperti ini. Maka kalau misalkan kita mau menghitung perpetuity ini seperti kita menggunakan barisan geometri tak hingga gitu. Jadi masih ingat ya, kalau barisan deret geometri tak hingga itu Sn sama dengan A per 1 min R. Lah ini sama seperti ini ya. Jadi masih ingat kan, kalau ini tadi A-nya adalah V, kemudian R-nya atau rasionya adalah V, sehingga ini A per 1 min R. Sama seperti ini, dan seterusnya gitu ya. Tinggal 1 per I. Sederhana kan gitu. Sederhana kan, cuman gitu aja sih, itu tambahan aja gitu ya di sini. Nah, ini tinggal kita konversi sudah. Ini kalau menggunakan ini dengan mudah Anda juga bisa menurunkan nilai sekarang atau nilai tunai suatu perpetuity awal. Kalau ini tadi perpetuity akhir, dia ternyata ketemunya 1 per I. Kalau dia pakainya perpetuity awal, maka ketemunya 1 per D. Nah, di sini contoh, suatu perpetuity membayar 1 pada setiap awal tahun, mempunyai nilai tunai atau nilai sekarang 20. Jika perpetuity ini ditukar dengan perpetuity lain yang membayar R setiap awal 2 tahunan, carilah nilai R sehingga kedua perpetuity bernilai sama gitu ya. Tinggal ini dikonversi seperti ini, ketemunya adalah 1 per 19. Jadi present value-nya adalah 1 kali ini 1 pada setiap awal tahun, nilai sekarangnya present value-nya adalah 20. Lah ini sama dengan 1 kali 1 per D kan ini. Nah, 1 kali 1 per D kan tetap 1 per D. Berarti 1 per D sama dengan 20. Berarti D-nya berapa? Kalau 1 per D 20, berarti D-nya kan ini tinggal pindah ke sini, berarti D-nya adalah 1 per 20. Gitu. Sudah, masukkan ke I dan seterusnya, masukkan ke sini, ketemunya I 1 per 19, masukkan, ketemu sekian. Nah, sudah sampai 1,95. Kayaknya kalau yang bagian ini karena nggak ada catatan dari saya, berarti ini sudah benar hitungannya. Atau kalau memang nanti ternyata Anda bisa cek pakai kalkulator, nanti ketemunya sama ya, silakan dicek gitu. Nih, selanjutnya anuitas yang selanjutnya, sebenarnya ini judulnya apa ya? Kalau saya lebih senang judulnya itu adalah, kalau tadi kan anuitas continue, kalau ini anuitas discrete berarti ya, anuitas discrete. Tapi kalau di sini dijudulkan anuitas aritmatik ya sudah lah, nggak apa-apa lah ya. Kalau saya lebih suka continue sama discrete, seperti yang tadi mengikuti di ini saya tadi. Nah, ini annuity. Nah, anuitas discrete atau aritmatik di sini nanti dibagi menjadi 2, ada increasing sama decreasing. Jadi kita bisa membayangkan kayak ini tadi, bisa ini Anda bayangkan, ini saya pakai yang file asli aja supaya lebih jelas kayaknya. Oke. Anuitas increasing ini. Nah, yang ini
Ini Anda bisa bayangkan suatu anuitas akhir dengan jangka waktu N periode, di mana pembayaran pertamanya dimulai sebesar P dan bertambah sebesar Q setiap periode sesudahnya. Jadi dia selalu nambah, selalu nambah Q. Jadi kan bisa dibilang dia meningkat gitu ya, meningkat. Nah, ini rentetan ilustrasinya. Saya nggak fokus ke sini, saya ambil yang paling perlu saja. Bahwa ternyata kalau kita menggunakan anuitas yang sifatnya itu meningkat atau increasing annuity, itu nanti kita akan tambahkan huruf I di depannya. Jadi IA, increasing annuity. Rumusnya seperti ini. Nah, ini ya, sebenarnya berhenti di bagian sini. Mana ya? Edit. Enak yang kayak gini. Sebenarnya dia berhenti di sini sebenarnya nggak apa-apa. Tapi karena ini tadi 1 plus AN ini bisa diubah ke dalam bentuk anuitas. Kalau ini kan tanpa titik 2 berarti dia anuitas A akhir. Kalau di sini ini berarti dia sudah menjadi anuitas awal gitu. Ini sebenarnya berhenti di sini aja udah cukup. Tapi kalau mau tetap ke sini ya tidak masalah gitu. Nah, kalau ini kan nilai sekarang, tadi kan AN itu kan nilai sekarang, masih ingat ya. Nah, kalau nilai akhirnya bagaimana? Ya notasinya sama, cuman IS gitu kan, SN. Kalau yang tadi kan nilai akumulasinya kan SN. Jadi kalau increasing kemudian yang kita cari adalah SN, maka ya simbolnya berubah menjadi seperti ini, IS dikurung kemudian N. Rumusnya seperti ini. Sampai sini aja udah bisa sebenarnya. Gitu ya. Kemudian sorry saya batuk-batuk. Mohon maaf sekali. Nah, ini sudah diberikan contoh Anda, ini perisaan value suatu anuitas akhir membayar kepada Astrid 2 juta pada tahun pertama, 4 juta pada tahun kedua, 6 juta tahun ketiga, dan seterusnya sampai pembayaran terakhirnya adalah 20 juta. Bisa dilihat ya kalau dia itu meningkat pembayarannya setiap tahun. Kalau yang tadi kita hitung di awal-awal semua tadi itu kan pembayarannya tetap, jadi selalu stagnan. Misalnya kayak tadi kan yang contoh Pak siapa tadi itu yang membeli anuitas itu kan 1 juta. 1 juta setiap awal tahun, nanti selama 10 tahun. Jadi konstan. Kalau ini kan dia meningkat gitu. Sehingga kita menggunakan increasing annuity gitu ya. Kita menggunakan increasing annuity. Kemudian contoh yang kedua ini sama sih seperti ini ya. Contoh yang kedua ini dapatnya X-nya 54,147 juta. Nah, lawannya yang increasing adalah decreasing, tentu yang dia adalah anuitasnya menurun atau pembayarannya bisa dibilang menurun gitu. Nah, kalau pembayarannya menurun bagaimana? Ya kan simbolnya kita pakai D, tambah D aja dari istilah decreasing. Jadi DAN berarti menghitung nilai sekarang dari anuitas yang sifatnya decreasing seperti ini. Kemudian untuk nilai akumulasinya ya DSN ya. Simbolnya sama seperti ini, nggak ada contoh soalnya. Yang terakhir sendiri adalah anuitas increasing yang geometrik. Kalau ini tadi kan semuanya kan aritmatik ya, artinya discrete gitu ya. Kalau yang ini tuh dia increasing tapi meningkatnya dengan pola geometri. Jadi meningkatnya dengan menggunakan ini. Nah, polanya adalah pola barisan geometri, sehingga kita menggunakan pangkat di sininya. Sebenarnya sama, tapi aplikasinya pun mungkin nggak banyak, sehingga ini untuk contoh bagian ini tidak ada gitu. Barangkali ketemunya nanti di latihan, tinggal ngecek ya. Jadi ini ternyata contohnya ada di bagian latihan sudah diberikan. Silakan dipelajari bagian ini, tidak ada tambahan catatan dari saya. Jadi silakan dipelajari untuk latihannya. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Tes formatif seperti biasa nanti bisa Anda lampirkan di LMS untuk yang latihan mandiri. Gitu ya, kira-kira untuk materi dari modul 3 saya cukupkan sekian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.